Pemerintah Indonesia mengambil keputusan luar biasa yang kini menjadi sorotan dunia. Pada Sabtu, 10 Januari 2026, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi secara resmi menghentikan sementara akses publik terhadap layanan kecerdasan buatan yang dikenal dengan nama Grok, sebuah chatbot AI yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi internasional xAI milik Elon Musk. Tindakan ini dilakukan lantaran kekhawatiran serius atas dampak buruk teknologi generatif tersebut terhadap keamanan publik, privasi, dan martabat manusia di ranah digital. Langkah Indonesia untuk memblokir Grok ini merupakan momen bersejarah. Negara ini menjadi yang pertama di dunia mengambil tindakan tegas terhadap sebuah layanan AI dengan alasan keselamatan publik dan etika digital. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan itu tidak semata-mata membatasi teknologi, tetapi lebih pada perlindungan warga negara, terutama perempuan dan anak-anak, dari potensi penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat konten asusila atau merusak reputasi serta kehidupan sosial mereka. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafid, penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, dan keselamatan warga di dunia maya. Meutia secara terbuka menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum dan tanpa kontrol, sehingga pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menghentikan sementara akses layanan Grok sambil menunggu penyempurnaan mekanisme keamanan yang lebih efektif dari pihak pengelola teknologi. Langkah tersebut mulai berlaku efektif pada awal Januari, dan publik di tanah air segera merasakan konsekuensinya, mulai dari tidak dapat mengakses chatbot Grok melalui platform media sosial X hingga berhentinya semua layanan terkait yang menggunakan teknologi Grok di Indonesia. Langkah ini diambil berdasarkan kewenangan pemerintah sesuai regulasi di Indonesia yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dan kewajiban penyedia layanan untuk memastikan konten yang berbahaya tidak berkembang di ruang publik digital. Grok adalah layanan AI generatif yang mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan, mengolah permintaan percakapan, serta menghasilkan teks, gambar, dan konten lain berdasarkan input pengguna. Teknologi ini terintegrasi dalam platform X dan telah menjadi viral sejak peluncurannya di akhir 2023. Grok dipandang sebagai salah satu inovasi terbaru di ranah kecerdasan buatan, tetapi dalam beberapa pekan terakhir juga menuai kritik global karena kemampuannya digunakan oleh sejumlah pengguna untuk memanipulasi foto nyata menjadi konten yang bersifat seksual atau pornografi tanpa persetujuan dari subjek yang sebenarnya. Permasalahan ini mulai mencuat ketika sejumlah pengguna Grok dilaporkan memasukkan perintah untuk mengubah foto orang nyata menjadi gambar yang eksplisit secara seksual. Analisis independen menunjukkan bahwa dalam periode tertentu, ribuan gambar sugestif atau eksplisit dapat dihasilkan oleh AI ini setiap jamnya, termasuk konten yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Walaupun Grok sempat memperkenalkan pembatasan, seperti hanya melayani fitur pembuatan gambar kepada pengguna berbayar, kritik internasional tetap menganggap bahwa fitur keamanan dan moderasi yang ada belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan. Pemerintah Indonesia mencatat bahwa praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum nasional yang melarang konten pornografi, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis, sosial, dan reputasi yang sangat merugikan bagi warga negara. Dalam beberapa kasus, foto warga Indonesia digunakan tanpa izin untuk membuat konten yang merusak reputasi, bahkan menimbulkan masalah hukum dan konflik keluarga. Kekhawatiran inilah yang memicu pemerintah untuk mengambil tindakan cepat demi mencegah gelombang penyebaran konten berbahaya di ruang digital nasional. Keputusan pemerintah Indonesia untuk memblokir layanan Grok mendapat beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian besar kelompok masyarakat menyambut baik langkah tersebut karena dianggap sebagai tindakan tegas melindungi masyarakat dari risiko teknologi yang belum memiliki kontrol yang memadai. Mereka menilai pemerintah telah mengutamakan keselamatan publik dan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu cepat dan kompleks. Namun di sisi lain, beberapa pakar teknologi dan kebebasan digital mengkhawatirkan dampak dari langkah ini terhadap kebebasan berekspresi dan inovasi di ranah teknologi.
Mereka menilai bahwa tindakan pemblokiran bisa menjadi preseden yang berpotensi mengganggu perkembangan teknologi AI di Indonesia jika tidak disertai dengan kerangka hukum dan mekanisme yang jelas. Isu ini memunculkan perdebatan antara perlunya regulasi tegas untuk keselamatan publik dan kebebasan teknologi untuk berkembang. Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyoroti bahwa pembatasan akses terhadap sebuah layanan AI harus diimbangi dengan program edukasi publik yang kuat agar warga negara memahami risiko dan manfaat teknologi kecerdasan buatan secara seimbang. Mereka mendorong pemerintah dan pelaku industri teknologi untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus memberikan ruang bagi inovasi. Kebijakan blokir ini tidak terjadi dalam vakum internasional. Dalam beberapa hari terakhir, negara-negara lain juga ikut mengawasi Grok dan layanan AI serupa. Misalnya, Malaysia juga menangguhkan akses terhadap Grok setelah pihak berwenang di Kuala Lumpur menemukan penyalahgunaan yang sama terkait konten gambar eksplisit yang muncul tanpa persetujuan. Badan Regulator Komunikasi Malaysia menyatakan bahwa pembatasan itu akan berlaku sampai ada mekanisme pengamanan yang lebih efektif diterapkan oleh penyedia layanan. Selain itu, beberapa negara di Eropa dan Inggris juga telah meluncurkan investigasi atau mempertimbangkan tindakan hukum terkait layanan AI yang memungkinkan pembuatan konten manipulatif atau eksplisit. Regulator di Inggris misalnya sedang meneliti apakah penggunaan teknologi semacam ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pengguna dari konten ilegal atau berbahaya, termasuk konten yang melibatkan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap risiko teknologi generatif AI telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian lintas negara. Di tengah tekanan global dan tindakan pemblokiran dari beberapa negara, pihak pengembang Grok dan perusahaan induknya, xAI, juga bereaksi. Elon Musk sendiri menyatakan bahwa ia tidak menyadari bahwa Grok menghasilkan gambar eksplisit yang melibatkan anak-anak dan individu tanpa persetujuan. Ia menegaskan bahwa Grok dirancang untuk menolak perintah yang ilegal dan bahwa pengguna yang mencoba membuat konten ilegal akan tetap bertanggung jawab secara hukum atas permintaan tersebut. Namun, kritik tetap mengalir bahwa respons tersebut datang terlambat dan kurang memadai, karena teknologi AI telah memberi peluang bagi pengguna tertentu untuk memanfaatkan celah moderasi guna membuat konten yang berbahaya. Para ahli teknologi internasional menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan AI generatif harus memiliki standar pengamanan yang jauh lebih kuat, termasuk filter yang lebih canggih, sistem moderasi yang responsif, dan audit independen terhadap risiko etika dan keselamatan. Respons pemerintah Indonesia sendiri tidak hanya berupa pemblokiran. Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah memanggil perwakilan dari X, platform media sosial tempat Grok diintegrasikan, untuk meminta klarifikasi dan tanggung jawab atas penyebaran konten yang merugikan. Pemerintah menegaskan bahwa tidak cukup hanya menghentikan layanan sementara, tetapi juga perlu adanya komitmen dari pihak penyedia teknologi untuk memperbaiki sistem sehingga tidak lagi memungkinkan penyalahgunaan di masa depan. Pemerintah berencana melakukan evaluasi lanjutan terhadap perkembangan teknologi AI secara global dan mungkin akan menyiapkan regulasi baru yang lebih komprehensif terkait kecerdasan buatan. Rencana ini termasuk penguatan aturan perlindungan data pribadi, kontrol terhadap konten digital, serta sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar keamanan dan etika. Langkah Indonesia ini menjadi tajuk perbincangan penting di forum-forum internasional. Banyak pihak memandang bahwa diperluasnya pengawasan dan regulasi terhadap teknologi AI generatif adalah hal yang tidak terelakkan di era digital saat ini. Dengan kemungkinan AI digunakan untuk hal-hal yang merusak dan tidak bermoral, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk menyusun kebijakan yang tidak hanya mengatur teknologi, tetapi juga melindungi hak individu dan masyarakat luas. Dengan demikian, keputusan pemerintah Indonesia untuk memblokir akses Grok bukan sekedar langkah reaktif terhadap sebuah teknologi yang bermasalah, tetapi juga sinyal kuat bahwa keselamatan publik, privasi individu, dan norma sosial menjadi prioritas utama dalam kebijakan digital nasional. Ini juga mencerminkan munculnya era baru dalam pengaturan AI, di mana negara-negara harus berperan aktif dalam memastikan teknologi canggih tetap berada dalam rangka hukum dan etika demi kebaikan seluruh masyarakat.